Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Damani Febriani dari PGSD Bone VIP.6. Nah, hari ini kita akan membuat vlog yang berbeda dari vlog-vlog biasanya, karena hari ini kita akan seminar online. Jadi nantinya saya akan menampilkan sebuah PowerPoint yang nantinya isinya itu ada mengenai jenis penelitian yang akan saya gunakan dan sebagainya. Penasaran? Jadi jangan di skip ya. Kemudian untuk kalian yang suka sama video aku, silahkan di like. Dan untuk kalian yang gak mau ketinggalan sama video-video aku selanjutnya, kalian harus subscribe YouTube aku sekarang juga. Dan kalian juga ingin aku buat vlog yang berbeda, kalian harus komen di kolom komentar di bawah. Oke? Jadi jangan lupa ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita buka PowerPoint-nya dulu ya. Nah, ini dia tampilannya. Nah, yang pertama kita mulai dari sampel. Nah, adapun judul penelitian yang saya kaji yaitu pengaruh pembelajaran daring menggunakan metode pembelajaran e-learning dengan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 8 Watampone. Nah, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, bab pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama kita bahas mengenai latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini tentunya ada harapan dan juga kenyataan. Namun, pada harapan kita tentunya segala sesuatu yang baik. Nah, dalam harapan ini, pembelajaran daring dapat dilakukan dengan metode e-learning. Metode e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Dengan e-learning dapat memungkinkan tersampainya suatu informasi dalam bentuk kegiatan atau aplikasi seperti website. Menggunakan media, teknologi informasi, dan komunikasi yang berupa jaringan internet atau komputer sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Namun, dilihat dari kenyataan yang ada pada berdasarkan penelitian pada tanggal 15 April 2020, kelas 4 SD Negeri 8 Watampone itu telah melakukan pembelajaran daring, namun tidak efisien dalam pembelajarannya, sehingga siswa kurang memahami materi yang diberikan. Nah, hal ini tentunya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah penelitian ini adalah apa pengaruh pembelajaran daring menggunakan metode pembelajaran e-learning dengan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 8 Watampone. Selanjutnya tujuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring menggunakan metode pembelajaran e-learning dengan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 8 Watampone. Nah, selanjutnya itu manfaat. Ya, jadi manfaatnya ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi guru, siswa, maupun sekolah. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terbagi atas 3, yaitu kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu tentang kajian teori. Nah, yang pertama pembelajaran daring. Nah, di sini kita mengklasifikasikan menjadi 4, yaitu pengertian pembelajaran daring, tujuan pembelajaran daring, manfaat pembelajaran daring, dan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 2, yaitu metode pembelajaran e-learning, yang terbagi atas pengertian metode pembelajaran e-learning, karakteristik metode pembelajaran e-learning, kemudian tujuan metode pembelajaran e-learning, dan bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran e-learning ini. Nah, setelah itu kita membahas mengenai subtopik ketiga, yaitu hasil belajar. Nah, di sini kita membahas mengenai pengertian hasil belajar. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu? Kemudian bagaimana klasifikasi hasil belajar. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini yang pertama pembelajaran kelas 4 di SD Negeri 8 Watampone itu rendahnya hasil belajar dipengaruhi dari aspek guru dan aspek siswa.
Nah, dari aspek guru itu, guru kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kurangnya pelatihan guru dalam melakukan pembelajaran daring, dan informasi yang disediakan oleh guru terbatas. Kemudian guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide atau pendapatnya. Dan yang keempat, guru hanya menilai hasil tugas siswa, tidak memaknai bagaimana siswa dalam berproses. Kemudian, pengaruh dari rendahnya hasil belajar siswa dari aspek siswa itu sendiri, yaitu yang pertama, siswa kurang memahami materi yang disampaikan melalui pembelajaran daring. Kemudian siswa kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, minimnya siswa yang mempunyai komputer atau smartphone. Karena dalam pembelajaran daring ini tentunya menggunakan komputer ataupun smartphone sendiri. Kemudian tugas siswa semakin menumpuk sehingga waktu istirahat yang digunakan oleh siswa kurang sehingga mempengaruhi bagaimana siswa mengerjakan tugas tersebut. Nah, sementara itu dalam meningkatkan hasil belajar siswa perlu langkah-langkah metode pembelajaran problem based learning. Ya, bisa kita lihat pada ke-6 poin ini. Selanjutnya kita membahas mengenai hipotesis. Nah, berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir, maka hipotesis di tindakan penelitian ini adalah jika pembelajaran daring dalam metode pembelajaran e-learning diterapkan dalam pembelajaran, maka hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 8 Watampone itu meningkat. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu yang pertama jenis penelitian. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Sementara itu pendekatan penelitian yang kami gunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif karena pada subjek dan fokus penelitiannya itu penerapannya berupa kualitatif dan hasil belajarnya berupa kuantitatif. Nah, jadi subjeknya ini adalah semua atau seluruh siswa kelas 4 SD 8 Watampone. Nah, waktu dan tempat penelitiannya, insya Allah kami akan melakukan suatu penelitian pada hari Senin sampai Sabtu, tanggal 6 sampai 11 Juli 2020. Dan jika memungkinkan kita akan melanjutkannya lagi. Jika siklus pertama tidak berhasil, maka kami akan melakukan siklus kedua seperti itu dan memperbaiki hal-hal yang sebelumnya siklus pertama itu tidak berhasil. Selanjutnya waktu. Nah, waktu yang kami perlukan itu mulai dari pukul 7.30 sampai 12.00 karena kita memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya tempat. Nah, jika kita hanya menyesuaikan ke rumah guru ataupun siswa yang mudah dijangkau terlebih dahulu. Nah, di sini kan adanya COVID-19, maka kami selaku peneliti nantinya akan meminimalisir apakah jika sekolah telah kembali ke awal untuk kembali ke sekolah untuk melakukan suatu pembelajaran, maka kita akan melakukan penelitian di sekolah. Namun jika masih offline atau pembelajaran daring, maka kami akan berusaha untuk ke rumah guru ataupun beberapa siswa yang dapat kita jangkau terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi bisa kita lihat di sini ada kelas 4A. Nah, di sini jenis kelamin laki-laki 9, perempuan 15, jadi jumlahnya 24. Kemudian sampel yang kami gunakan itu keseluruhan siswa kelas 4 SD Negeri 8 Watampone, yakni 24 orang seperti itu. Selanjutnya prosedur penelitian. Nah, di sini prosedur penelitian itu kita mulai dari perencanaan. Setelah kita merencanakan segala sesuatu yang akan kita lakukan pada saat penelitian, maka kami akan melakukan pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan dilakukan, kita akan melakukan suatu observasi di lapangan. Nah, setelah itu kita akan merefleksi kembali mengenai hasil penelitian yang kami gunakan. Namun, jika siklus pertama tidak berhasil dalam penelitian ini, maka kami gunakan siklus kedua sesuai dengan prosedur penelitian kembali. Seperti itu. Dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada saat penelitian siklus pertama, kemudian diperbaiki ke siklus kedua. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ada dua, yaitu teknik pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini ada tiga, yaitu mereduksi data, kemudian menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian kita melihat dari indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini dilihat dari bagian yang ini, interval nilai dan kualifikasinya. Nah, jika siswa mendapat nilai di bawah 33, maka ia dikualifikasikan menjadi kurang.
Nah, jika siswa mendapat 33 sampai 66 maka dikualifikasikan ke cukup. Nah, jika siswa meraih mendapatkan nilai 67 sampai 100 maka dikualifikasikan menjadi baik. Seperti itu. Jadi ini tergantung jadi bagaimana penerapan metode pembelajaran daring ini dalam metode pembelajaran e-learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih dan see you.